Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Filia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kimia, yaitu tentang larutan penyangga atau buffer. Oke, kita mulai ya. Di sini misalnya Kakak punya 2 buah gelas kimia yang masing-masing berisi pertama ada larutan HCl dengan pH 1. Kemudian di gelas kimia yang kedua, itu ada campuran dari larutan CH3COH dan CH3CONA yang pH-nya 5. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kakak tambahkan air 100 ml ke dalam gelas kimia yang pertama atau larutan HCl ini, kira-kira berubah tidak pH-nya? Iya ya, karena di sini pH itu kan dihitung dari konsentrasi H+-nya. Kalau kita tambahkan air atau artinya kita encerkan, kita lakukan pengenceran, otomatis konsentrasinya menjadi lebih kecil. Kalau lebih kecil, otomatis pH-nya akan berubah. Nah, sekarang ada enggak kira-kira larutan yang kita lakukan suatu tindakan, dia tidak mengalami perubahan pH yang signifikan? Ternyata ada, yaitu contohnya pada larutan yang kedua ini. Nah, di sini pada larutan yang kedua atau pada gelas kimia yang ini, kita punya campuran dari larutan CH3COOH dengan CH3CONA. pH awalnya itu 5. Nah, misalnya kakak tambahkan di sini 100 ml air, ternyata pH-nya tidak berubah. Nah, kenapa dia bisa tidak berubah? Karena larutan ini itu disebut sebagai larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Ada adik-adik yang bisa menyimpulkan? Dari kata-katanya kita bisa ambil ya. Patokannya di sini ada kata-kata penyangga. Penyangga artinya penopang. Nah, maka larutan penyangga atau buffer ini bisa kita artikan sebagai larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambahkan sedikit asam, basa, atau dilakukan pengenceran atau penambahan air seperti ini. Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata dalam tubuh kita itu terdapat larutan penyangga. Nah, misalnya larutan penyangga yang ada dalam tubuh kita itu ada namanya penyangga karbonat yang ada dalam darah. Itu komponennya adalah HCO3- dengan H2CO3. Kemudian ada yang namanya penyangga fosfat yang terdapat dalam cairan intrasel kita. Ini komponennya adalah H2PO4- dan HPO4-2-. Nah, apa buktinya dalam tubuh kita itu terdapat larutan penyangga? Misalnya seperti ini. Kita kan tahu bahwa dalam tubuh kita terjadi reaksi-reaksi kimia. Dan reaksi kimia itu biasanya melibatkan suatu enzim atau katalisnya ya. Nah, gampangnya gini aja. Kita sering misalnya makan makanan yang bersifat asam. Misalnya kayak jeruk atau makan bakso pakai asam cuka. Berarti kan kita memasukkan senyawa yang bersifat asam ke dalam tubuh kita. Tapi apakah kita merasakan perubahan yang signifikan pada tubuh kita? Tidak ya. Apakah tubuh kita menjadi asam jadinya setelah kita makan jeruk? Tidak ya. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu terdapat larutan penyangga yang bisa mempertahankan pH dalam tubuh kita itu. Nah, itulah kita bisa makan makanan yang asam atau makanan yang bersifat basah tanpa mempengaruhi secara signifikan kerja dari tubuh kita. Itu salah satu aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita lihat, larutan penyangga itu ada 2 jenis. Ada yang namanya penyangga asam atau buffer asam, ada juga yang namanya penyangga basa. Oke, kita lihat satu persatu ya. Pertama, kita bahas dulu tentang komponen penyangga asam atau komposisi penyangga asam. Kenapa dia bisa dikatakan penyangga asam? Apa saja yang harus ada dalam suatu penyangga asam itu? Nah, di sini penyangga asam itu bisa dibuat secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita lihat yang pertama dulu. Dalam penyangga asam itu bisa dibuat dari campuran asam lemah
dengan basa konjugasinya, atau biasanya itu terdapat dalam garamnya. Contohnya apa? Misalnya, kakak punya CH3COOH, asam asetat. Dengan basa konjugasinya berarti CH3COO- ya. Nah, biasanya ion CH3COO- itu terdapatnya dalam garamnya biasanya yang diberikan soal. Berarti bisa kita buatkan komponen penyangga asam itu berasal dari asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Ini contohnya. Kemudian bisa juga kita buat dengan cara tidak langsung. Dengan cara mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Tapi untuk yang cara tidak langsung ini, itu kita punya syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya mol asam lemahnya harus lebih besar daripada mol basa kuatnya. Sehingga nanti di akhir reaksi asam lemahnya akan bersisa. Kita jelaskan ya. Oke, kita ambil contohnya. Misalnya kita punya 100 ml CH3COOH 0,1 molar dicampur dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Nah, apakah ini bisa membuat larutan penyangga asam? Kita cek dulu. Di sini kita punya asam asetat atau asam lemah CH3COOH. Kemudian di sini kita punya basa kuat yaitu NaOH. Ingat, kalau dia ada campuran asam lemah dengan basa kuat, untuk membuktikan dia penyangga atau tidak, maka kita harus buatkan reaksi MBS-nya dulu. Pertama, kita buatkan mol masing-masing dulu. Berarti mol dari CH3COOH-nya itu M kali V sama dengan 0,1 dikali 100 ml. Dapatlah molnya 10 milimol. Karena ini dalam mililiter, berarti molnya juga dalam milimol. Kemudian NaOH-nya dengan rumus yang sama, kita cari molnya. M kali V sama dengan 0,1 molar dikali 50 ml. Dapatlah molnya itu 5 milimol. Ingat, kalau asam dan basa dicampurkan akan terjadi reaksi. Kita buatkan dulu reaksi setaranya. Ingat, reaksinya harus setara. Oke, setelah kita buatkan reaksi setaranya, ini udah kita pelajari kemarin ya, bagaimana proses pembentukan garam di sini. Kita buat dulu MBS-nya. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, di sini kita sudah dapat mol mula-mula dari CH3COOH, yaitu sebesar 10 milimol. Kemudian, mol mula-mula dari NaOH-nya ada sebesar 5 milimol. Sedangkan mol mula-mula dari produk, yaitu CH3COONA dan H2O ini, di awal reaksi itu belum terbentuk atau masih 0. Nah, ingat konsep stoikiometri, kalau kita punya dua reaktan yang masing-masing diketahui molnya, kita harus tentukan dulu siapa pereaksi yang habis bereaksi, atau istilahnya reaksi pembatas. Masih ingat konsep reaksi pembatas? Oke. Reaksi pembatas itu adalah mol mula-mula dibagi koefisien, ambil yang nilainya paling kecil. Berarti di sini kita punya CH3COOH berarti 10 bagi 1, koefisiennya 10. NaOH 5 milimol bagi 1 dapat 5. Berarti lebih kecil si NaOH. Otomatis NaOH sebagai pereaksi pembatas. Apa maksudnya pereaksi pembatas? Pereaksi pembatas itu adalah pereaksi yang habis bereaksi. Artinya, kalau di sini mula-mula si NaOH itu ada 5 milimol, maka yang bereaksi juga sebanyak 5 milimol, karena di akhir reaksi dia habis bereaksi seluruhnya. Berarti 5 milimol yang bereaksi. Bisa kita cari berapa CH3COOH yang bereaksi? Bisa ya, tinggal bandingkan koefisien. Karena di sini koefisien masing-masing itu 1, maka otomatis semuanya sama. Yang bereaksi sebesar 5 milimol. Jadi di sini 5 milimol. CH3CONA yang terbentuk juga sebanyak 5 milimol. H2O-nya juga 5 milimol.
Nah, kita lihat lagi. Di sini di akhir reaksi atau di sisa, CH3COOH-nya berarti sisa 5 milimol. NaOH-nya itu habis bereaksi. CH3CONA yang terbentuk itu ada 5 milimol. Dan H2O-nya 5 milimol. Nah, sebenarnya kalau untuk dalam soal-soal pengerjaan nanti, supaya menghemat waktu, untuk yang H2O, adik-adik juga nggak perlu cari itu nggak apa-apa. Karena kita nggak butuh data mol H2O pada konsep ini. Oke, di sini berarti pada akhir reaksi asam lemahnya bersisa. Berarti dia memenuhi untuk konsep sebagai larutan penyangga. Kenapa? Karena ternyata di akhir reaksi kita punya asam lemah yang bersisa dengan garamnya. Di mana garamnya ini mengandung basa konjugasi dari CH3COOH, yaitu CH3COO-. Berarti dia membentuk komponen larutan penyangga. Nah, di mana nanti kalau misalnya ditanya berapa pH-nya? pH berarti hubungannya dengan konsentrasi H+. Di sini kita bisa buat rumus konsentrasi H+ untuk penyangga asam itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah per konsentrasi basa konjugasinya. Nah, di sini boleh kita buatkan. Sini kan asam lemah dan basa konjugasi. Tapi biasanya di soal-soal yang diberikan, itu basa konjugasinya itu terdapat dalam garamnya. Jadi garamnya yang diberikan di soal. Maka rumus ini itu bisa kita tulis juga sebagai konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah per konsentrasi garam dikali valensinya. Oke. Nah, ini itu bisa juga kita buat konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali valensi. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lihat Ka. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam lemah. Jadi yang punya nilai Ka itu hanya asam lemah. Kemudian valensi itu adalah valensi basa konjugasinya. Nah, di sini kenapa kakak lebih cenderung mengambil yang rumus ini? Karena biasanya di soal-soal yang diberikan itu berupa garamnya. Jadi supaya kita tidak salah-salah memasukkan rumus, kita sederhanakan rumusnya jadi seperti ini. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam dikali valensinya. Valensi itu adalah dari basa konjugasi. Misalnya kita punya garamnya CH3CONA. Berarti di sini kan yang basa konjugasi dari asam lemahnya adalah CH3COO-. Koefisiennya 1, berarti valensinya juga 1. Nah, seperti itu. Saya dipahami untuk komponen penyangga asam. Kita lanjut yang selanjutnya yaitu tentang komponen penyangga basa. Nah, ini dia mirip dengan yang asam tadi. Bedanya sekarang yang kita pakai adalah basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Nah, di sini basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya, itu misalnya contohnya seperti ini. Kita punya NH4OH atau NH3 dengan NH4+ atau NH4Cl. Berarti campuran dari basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Itu akan membentuk penyangga basa. Nah, bisa juga secara tidak langsung seperti yang asam tadi, kita bisa mereaksikan basa lemah dengan asam asam kuatnya ya. Kita bisa mereaksikan basa lemah dengan asam kuat. Tapi dengan syarat yang tadi. Syaratnya, mol yang lemahnya harus lebih besar. Sehingga nanti yang lemah akan bersisa di akhir reaksi. Oke, kita berikan contohnya. Misalnya, kita punya campuran 200 ml H4OH 0,1 molar dengan 50 ml H2SO4 0,1 molar. Berarti di sini kita punya NH4OH itu adalah basa lemah dan H2SO4 itu adalah asam kuat.
Nah, sekarang kita lihat mol masing-masing dulu. Mol dari NH4OH itu dicari dengan rumus M kali V sama dengan 0,1 molar dikali 200 mili. Diperolehlah molnya itu sebesar 20 milimol. Kemudian kita cari juga mol untuk H2SO4. Itu dengan rumus yang sama, M kali V. Masukkan datanya 0,1 molar dikali 50 mili. Dapatlah 5 milimol. Ingat, kalau ada basa dan asam bercampur, otomatis dia akan bereaksi. Oke, kita buat reaksi setaranya. Sini 2NH4OH ditambah H2SO4 akan menghasilkan garam NH4 2 kali SO4 tambah 2H2O, atau air ya. Oke, ini sudah setara ya reaksinya. Lalu kita buatkan MBS-nya. Mula-mula bereaksi sisa. Oke, seperti biasa kita masukkan data yang diketahui. Mol mula-mula dari NH4OH itu ada sebesar 20 milimol. Kemudian mol mula-mula dari H2SO4 itu sebesar 5 milimol. Mol produk itu belum terbentuk di awal reaksi, berarti masih 0. Oke, siapa reaksi pembatasnya di antara dua senyawa ini? Kita lihat dulu. 20 dibagi 2 dapatnya 10. Yang H2SO4, 5 dibagi 1 dapatnya 5. Berarti lebih kecil yang H2SO4. Jadi H2SO4 sebagai pereaksi pembatas atau pereaksi yang habis bereaksi. Karena dia sebagai pereaksi pembatas, otomatis H2SO4 yang bereaksi juga sebanyak 5 milimol. Bisa kita tentukan berapa NH4OH yang bereaksi? Tinggal bandingkan koefisien. Di sini berarti koefisiennya 2. 2/1 dikali 5 milimol. Berarti 10 milimol. Ini tandanya kurang ya, karena reaktan itu dia cenderung untuk berkurang dalam reaksi, sedangkan produk itu cenderung untuk bertambah. Berapa NH4 2 kali SO4 yang terbentuk? Karena di sini perbandingan koefisiennya 1/1 kali 5 milimol, berarti juga sebanyak 5 milimol. Sedangkan H2O-nya itu 2/1 kali 5 milimol, berarti 10 milimol. Untuk H2O, untuk menghemat waktu dalam pengerjaan soal ujian atau soal latihan itu bisa kita abaikan. Tapi ini secara konsep kakak jelaskan dulu. Oke, kita selesaikan di reaksi sisanya. Berarti reaksi sisa NH4OH-nya terdapat 10 milimol, 20 kurang 10 ya. Kemudian H2SO4-nya itu habis. NH4 2 kali SO4 yang terbentuk 5 milimol. Dan H2O-nya itu 10 milimol. Nah, di sini kita lihat di akhir reaksi ternyata tersisa basa lemah dan terbentuk garamnya. Artinya, di sini ada komponen basa lemah dengan asam konjugasinya. Maka dia akan membentuk komponen penyangga basa. Oke, berarti di sini mol basa lemah yang bersisa. Di sini adalah mol garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemahnya. Oke. Nah, di sini karena dia merupakan penyangga basa, berarti kalau basa kita cenderung yang mencarinya adalah konsentrasi OH- ya. Maka rumusnya konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah per konsentrasi asam konjugasinya. Nah, seperti tadi, karena biasanya di dalam soal-soal asam konjugasinya itu masih diketahui dalam bentuk garamnya. Jadi garamnya yang diberikan di soal biasanya. Maka bisa kita sederhanakan, kita buat rumusnya menjadi konsentrasi OH- sama dengan Kb kali konsentrasi basa lemah per konsentrasi garam kali valensi. Atau kita pakai data mol,
konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam kali valensi. Oke, seperti tadi, Kb adalah tetapan ionisasi dari basa lemah, kemudian valensi itu adalah valensi dari asam konjugasi. Nah, misalnya ini, garam kita adalah NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat. Berarti garam ini itu akan terurai menjadi 2 NH4 plus tambah SO4 2-. Ingat, asam konjugasi dari NH4OH atau NH3 itu adalah yang NH4 plusnya. Berarti di sini dia koefisiennya 2, maka valensinya juga 2. Sebenarnya kalau kita lihat dari rumusnya aja itu udah bisa kita tahu ya. NH4-nya itu ada sebanyak 2 buah. Maka valensinya 2. Oke, seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini soal yang pertama. Sebanyak 100 ml HCOOH 0,01 molar dicampur dengan 100 ml HCOONA 0,005 molar. Campuran tersebut ditambahkan air hingga volumenya 500 ml. Jika Ka dari HCOOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4, maka pH campuran tersebut adalah. Oke, kita jawab soal ini. Nah, di sini kita mempunyai campuran dari HCOOH dengan HCOONA. Berarti ini adalah asam lemah dengan garamnya. Berarti dia akan membentuk penyangga asam. Oke, kita lihat. HCOOH itu adalah asam lemah atau asam formiat. Kita cari molnya. Molnya sama dengan M kali V. Sama dengan 0,01 molar dikali 100 ml, dapatlah 1 milimol. Kemudian, dia dicampur dengan garamnya, HCOONA. HCONA adalah garam yang mengandung ion HCOO- sebagai basa konjugasi dari HCOOH. Nah, molnya M kali V sama dengan 0,005 molar dikali 100 ml. Dapatlah 0,5 milimol. Nah, di sini karena di sini pembentukan penyangga asamnya itu secara langsung, yaitu langsung mencampurkan asam lemah dengan garamnya, berarti kita tidak perlu reaksikan. Kita cukup langsung masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini dia termasuk penyangga asam. Garamnya itu adalah garam HCOONA. Akan terion menjadi HCOO- tambah Na+. Berarti valensi dari basa konjugasinya itu adalah 1. Karena koefisiennya 1. Oke, berarti kita masukkan rumus. Karena dia penyangga asam, berarti kita cari konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensi. Nah, di sini kita lihat masukkan datanya, Ka-nya diketahui itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4 kali mol dari asam lemahnya 1 milimol, mol dari garamnya itu 0,5 milimol, dan valensinya 1. Jadi di sini 1 bagi 0,5 itu dapat 2, 2 kali 1,8 berarti 3,6 kali 10 pangkat min 4. Maka bisa kita langsung cari pH-nya, pH min log konsentrasi H+, berarti min log 3,6 kali 10 pangkat min 4. 4-nya itu turun ke bawah, berarti jadi 4 kurang log 3,6. Oke, kita dapatkan pH-nya ya. Nah, di sini dia kan ada bilang nih, campuran tersebut ditambahkan air hingga volumenya 500 ml. Ingat aja, kalau larutan penyangga itu dengan penambahan air atau pengenceran, dia tidak akan mengubah nilai pH. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Di soal nomor 2, yang ditanyakan adalah perbandingan mol NH4Cl terhadap NH3 dalam satu larutan penyangga
yang pH-nya 9,25 dan pKb-nya 4,75 adalah. Oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah perbandingan mol. Ada NH4Cl dan NH3. NH4Cl itu adalah garam, NH3 itu adalah basa lemah. Oke, berarti NH3-nya adalah basa lemah, kemudian NH4Cl adalah garam yang mengandung ion NH4+ atau asam konjugasi dari NH3. Maka dia akan membentuk larutan penyangga basa. Oke, sekarang diketahui soal, ternyata larutan penyangganya itu pH-nya 9,25. Karena dia bersifat basa, maka kita cari pOH dulu. pOH berarti 14 kurang pH. 14 kurang 9,25 dapatlah 4,75. Nah, kita udah dapat pOH, maka kita bisa dapatkan konsentrasi OH-. Berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 4,75. Oke, yang ditanya adalah perbandingan mol dari NH4Cl terhadap NH3. Berarti kita harus masukkan ke dalam rumus konsentrasi OH- nanti. Yang diketahui lagi pKb-nya 4,75. Maka Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 4,75. Oke, kita masukkan rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali valensi. Oke, tinggal kita masukkan. Konsentrasi OH-nya diketahui itu adalah 10 pangkat min 4,75. Kb-nya juga 10 pangkat min 4,75. Yang ditanya perbandingan garam terhadap basa lemahnya. Berarti di sini mol basa lemah per mol garam kita biarkan aja. Valensinya itu adalah 1 ya. Di sini bisa kita lihat aja dari rumus kimianya. NH4Cl itu valensi untuk asam konjugasinya adalah 1. NH4-nya. NH4+-nya 1 buah. Oke, berarti di sini ini bisa kita coret karena dia sama. Kiri kanan berarti dicoret. Berarti mol garam akan sama dengan mol basa konjugasi. Berarti kalau kita cari perbandingannya adalah 1:1. Mol garam NH4Cl banding mol dari basa lemah NH3-nya sama dengan 1:1. Oke, seperti itu dia. Jadi untuk soal-soalnya itu sebenarnya konsepnya sama, tapi nanti yang diketahui datanya itu ditukar-tukar atau dibalik-balikkan. Jadi kita harus bisa mengurut mana langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kalau pH-nya diketahui, ditanya misalnya perbandingan mol. Berarti langkah kita seperti ini. Atau pH-nya yang ditanya, diketahui nanti molar dan volume masing-masing. Itu juga bisa kita cari, seperti soal nomor 1 tadi. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, sebanyak 29 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan nilai Ka-nya 1,6 kali 10 pangkat min 5 dicampur dengan 8 ml larutan NaOH 0,05 molar dan diencerkan dengan air hingga volumenya menjadi 100 ml. pH larutan yang terbentuk adalah Berarti di sini kita punya CH3COOH yaitu asam lemah dengan NaOH itu basa kuat. Kita cari mol masing-masing dulu. Mol CH3COOH itu rumusnya M kali V. Berarti 0,1 molar kali 29 ml dapatlah 2,9 milimol. Ini dia merupakan asam lemah ya, CH3COOH. Kemudian dicampur dengan NaOH. Kita cari mol NaOH-nya dulu. Mol NaOH berarti M kali V juga rumusnya. Masukkan datanya 0,05 molar dikali 8 mili. Dapatlah 0,4 milimol. NaOH itu merupakan basa kuat. Oke, sekarang kita sudah punya asam lemah dan basa kuat. Otomatis dia akan mengalami reaksi.
Nah, kita lihat reaksinya. CH3COOH ditambah NaOH itu akan menghasilkan CH3COONa tambah H2O. Kita buat reaksi MBS-nya terlebih dahulu. Masukkan data masing-masing. Awalnya, mol mula-mula dari CH3COOH itu ada sebanyak 2,9 milimol. Kemudian, dari NaOH-nya, molnya mula-mula ada sebesar 0,4 milimol. Kemudian, mol awal dari CH3COONa dan H2O itu masih 0 ya, karena produk belum terbentuk di awal reaksi. Nah, seperti biasa, siapa yang menjadi pereaksi pembatasnya? Reaksi pembatas berarti kita lihat dulu mol mula-mula bagi koefisien, ambil yang nilainya paling kecil. Berarti 2,9 bagi 1, 2,9, 0,4 bagi 1, 0,4. Berarti 0,4 nilainya lebih kecil. Sehingga NaOH adalah pereaksi pembatasnya. Kalau dia sebagai pereaksi pembatas, otomatis dia akan habis bereaksi. Berarti yang bereaksi juga sebesar 0,4 milimol. Maka, kita tinggal bandingkan koefisiennya untuk mendapatkan berapa mol yang bereaksi dari komponen atau zat-zat lain dalam reaksi ini. Berarti, mol CH3COOH yang bereaksi itu 1/1 kali 0,4. Berarti, 0,4 milimol juga. Karena di sini koefisiennya juga 1, berarti semua molnya sama ya. 0,4 milimol. Oke, kita selesaikan persamaannya. Berarti di sini CH3COOH-nya bersisa 2,9 kurang 0,4, berarti sisanya 2,5 milimol. NaOH-nya habis bereaksi, kemudian CH3COONa yang terbentuk adalah sebesar 0,4 milimol, H2O-nya juga 0,4 milimol. Oke, berarti di akhir reaksi itu asam lemahnya bersisa dan terbentuk garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Sehingga ini merupakan komponen dari penyangga asam. Oke. Berarti garamnya adalah CH3CONa terurai menjadi CH3COO- tambah Na+, dengan valensinya berarti 1 ya, karena koefisien CH3COO- atau basa konjugasinya itu adalah 1. Oke. Tinggal kita cari rumus konsentrasi H+-nya. Berarti Ka kali mol asam lemah per mol garam kali valensi. Berarti di sini konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya 1,6 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya itu adalah 2,5 milimol. Mol garamnya 0,4 milimol kali valensinya 1. Oke, ini 1,6 dengan 0,4 bisa dicoret ya. Bisa 16 bagi 4 berarti dapat 4. Berarti kita selesaikan 4 kali 2,5, 10 kali 10 pangkat min 5. Berarti 10 pangkat min 4. Otomatis pH-nya 4-nya turun ke bawah aja, berarti dapat pH 4. Atau kalau mau pakai rumus boleh. pH sama dengan min log konsentrasi H+, berarti min log 10 pangkat min 4. Dapatlah pH-nya sama dengan 4. Oke, seperti itu. Berarti yang pertama dan yang kedua tadi itu merupakan komponen atau campuran dari asam lemah dan basa lemah dengan garamnya masing-masing. Sehingga terbentuk larutan penyangga asam dan penyangga basa. Nah, di soal nomor 3 itu kita lihat ini sudah pembentukan larutan penyangga tapi dengan cara tidak langsung, yaitu mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Ternyata asam lemahnya bersisa, maka dia merupakan termasuk dari larutan penyangga. Karena di akhir reaksi itu terdapat asam lemah dengan garamnya yang mengandung basa konjugasinya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, untuk membuat larutan penyangga dengan pH 6 ke dalam 100 ml larutan asam asetat 0,1 molar dengan Ka-nya 10 pangkat min 5,
ditambahkan kalsium asetat padat dengan MR-nya 158 sebanyak titik-titik gram. Oke, berarti ini udah lain lagi pertanyaannya, tapi masih dengan konsep yang sama. Masih tentang larutan penyangga, kalau tadi ditanya pH, sekarang yang ditanya adalah berapa masanya dalam satuan gram. Oke, kita lihat di sini. Di sini yang diketahui itu adalah asam lemah CH3COOH. Kita cari molnya terlebih dahulu, M kali V. Dapatlah molnya 0,1 kali 0,1 dapat 0,01 mol. Ini asam lemahnya. Kemudian, dia akan membentuk penyangga jika dicampurkan dengan kalsium asetat padat. Berarti ini adalah garam ya. Garam kalsium asetat itu rumusnya CH3COO 2 kali Ca. Ini kalsium asetat. Nah, berarti pH-nya nanti sama dengan 6, maka kita peroleh konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 6. Ini merupakan larutan penyangga asam, karena terdiri dari asam lemah dengan garamnya. Maka garam CH3COO 2 kali Ca akan terurai menjadi 2 CH3COO- tambah Ca2+. Maka valensinya di sini ada 2. Oke, kita masukkan ke rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam kali valensi. Oke, konsentrasi H+-nya itu sebesar 10 pangkat min 6 ya di sini. Ka-nya diketahui soal itu adalah 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya yaitu 0,01 mol. Berarti bisa kita tuliskan 10 pangkat min 2. Dibagi mol garam dikali valensinya 2. Di sini karena yang diminta itu adalah massa dari garamnya, kita buat aja dalam bentuk mol dulu, biar gampang. Oke, kita selesaikan persamaan ini. Berarti dapatlah 0, Oke, maaf ya. Berarti dapatnya 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2, berarti 10 pangkat min 7 per mol garam kali 2. Oke, berarti ini bisa kita coret. Dapatlah dia 10 di sini, karena 10 pangkat min 6 bagi 10 pangkat min 7, berarti di sini 10 sama dengan 1 per mol garam kali 2. Berarti ini kita tarik ke sini, jadinya 20 mol garam sama dengan 1. Berarti mol garam sama dengan 1 per 20 mol. Berarti di sini yang ditanya itu adalah massanya. Nanti kita ingat lagi, hubungan rumus mol dengan massa itu adalah mol sama dengan massa per mr. Molnya udah dapat 1/20. Massanya yang ditanya, mr-nya diketahui 158. Berarti kita selesaikan, berarti 158 naik ke atas, berarti massa sama dengan 158 bagi 20. Dapatlah 7,9 gram. Oke, seperti itu ya. Ini kalau massa yang ditanya. Berarti kita sesuaikan saja dengan data yang diketahui soal dan yang ditanya itu apa. Sedangkan untuk konsep itu sama. Masih tentang larutan penyangga. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir pada video ini. Di soal nomor 5. 100 ml larutan BaOH 2 kali 0,1 molar dicampurkan ke dalam larutan CH3COOH 0,1 molar. Ternyata membentuk larutan penyangga dengan pH sama dengan 5. Jika Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5, maka volume larutan CH3COOH adalah. Oke, kita lihat di sini. Berarti di sini kita punya BaOH 2 kali, yaitu basa kuat. Kita cari molnya terlebih dahulu, M kali V sama dengan 0,1 molar dikali 100 ml. Kita perolehlah 10 milimol. Kemudian, dia bilang dicampurkan ke dalam CH3COOH 0,1 molar. Ini nggak ada volumenya. Di volumenya yang ditanya nanti. Ternyata membentuk larutan penyangga dengan pH sama dengan 5. Berarti kita buat aja dulu mol CH3COOH-nya berarti M kali V. Berarti molaritasnya 0,1. Volumenya belum ada, kita misalkan aja VA, volume asam. Sama dengan
0,1 VA milimol. Nah, kemudian karena di sini ada basa kuat dan asam lemah, otomatis akan terjadi reaksi. Kita buat dulu reaksi setaranya. Berarti 2CH3COH tambah BaOH 2 kali menghasilkan garam berupa CH3COO 2 kali Ba tambah 2H2O. Oke, sini kita lihat MBS-nya. Mol mula-mula dari CH3COOH itu ada sebanyak 0,1 VA. Ini 0,1 VA. Kemudian mol mula-mula BaOH 2 kali itu ada 10 milimol. Kemudian mol mula-mula dari produknya itu masih 0. Nah, ingat konsepnya kalau dia membentuk larutan penyangga, otomatis yang kuat itu akan habis bereaksi. Sedangkan yang lemahnya nanti akan tersisa. Maka di sini kita harus buatkan BaOH 2 kali sebagai reaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Supaya kita bisa membentuk larutan penyangga. Kenapa? Karena syarat dari larutan penyangga, kalau ada yang lemah direaksikan dengan yang kuat, yang lemahnya harus bersisa di akhir reaksi. Maka kita buat di sini BaOH 2 kalinya habis bereaksi atau sebagai reaksi pembatas. Maka dia bereaksi sebesar 10 milimol juga. Maka mol dari CH3COOH yang bereaksi itu adalah perbandingan koefisiennya. 2/1 kali 10 milimol. Berarti kita perolehlah 20 milimol. Kemudian mol CH3COO 2 kali Ba yang terbentuk karena koefisiennya 1 berarti 10 milimol. H2O koefisiennya 2 berarti 20 milimol. Kita selesaikan. Berarti sisa dari CH3COOH-nya 0,1 VA kurang 20 milimol. Kemudian BaOH 2 kalinya habis bereaksi. Dan garam CH3COO 2 kali Ba terbentuk 10 milimol dan H2O 20 milimol. Nah, ingat di sini berarti ini adalah mol asam lemah yang bersisa dan ini adalah mol garamnya ya. Oke. Karena di sini ada campuran dari asam lemah dengan garamnya yang mengandung basa konjugasinya, berarti dia merupakan penyangga asam. Sebenarnya gampangnya gini aja, kalau menentukan dia penyangga asam atau basa, lihat saja siapa yang lemahnya. Berarti kalau asamnya yang lemah, berarti penyangganya penyangga asam. Kalau basanya yang lemah, berarti penyangga basa. Kalau konsepnya untuk larutan penyangga ya. Oke. Berarti dia merupakan penyangga asam. pH-nya sama dengan 5, maka konsentrasi H+-nya kita peroleh 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah berapa volume larutan CH3COOH. Berarti kita lihat dulu, garamnya tadi adalah CH3COO 2 kali Ba. Maka dia akan terurai menjadi 2 CH3COO- tambah Ba2+, sehingga valensinya adalah 2. Oke, kita masukkan ke rumus, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali valensi. Nah, di sini kan yang ditanya itu nanti adalah volume asamnya atau VA-nya. Kita masukkan aja dulu data yang diketahui ke dalam rumus. Konsentrasi H+-nya ada 10 pangkat min 5. Ka-nya juga 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya itu 0,1 VA kurang 20. Mol garamnya 10 milimol. Valensinya 2. Berarti ini bisa kita coret. Nah, berarti ini naik ke atas jadi 20 milimol sama dengan 0,1 VA kurang 20. Satuannya milimol. Oke, kita mau cari VA-nya. Berarti kita pindah ruaskan. 20 milimol di sini negatif, pindah ke kiri jadi positif. Maka 40 milimol sama dengan 0,1 VA. Maka kita peroleh VA-nya 40 milimol per 0,1. Maka diperolehlah VA-nya itu 400 ml. Oke, seperti itu ya. Jadi mau ditanya nanti hitung massa, mau ditanya itu nanti molnya atau volumenya, itu bisa kita selesaikan dengan konsep yang sama. Jadi kita harus tahu dulu gimana tahap-tahap penyelesaian soalnya.
Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa adik-adik pahami dengan baik. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.